Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita agar hidup kita lebih baik dan lebih benar di hadapan Tuhan. Mari kita belajar tentang Fufu Fafa. Bagaimana hubungan Prabowo Gibran Jokowi setelah polemik akun Fufu Fafa? Polemik akun Fufu Fafa dalam platform Kaskus menjadi salah satu tantangan politik pertama yang di tengah perpindahan kekuasaan Jokowi Ma'ruf Amin kepada Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang tinggal menghitung hari. Unggahan lama akun Fufu Fafa kembali dimunculkan di berbagai media sosial pada akhir Agustus lalu dan terus meluas sampai hari ini. Isinya antara lain pernyataan negatif terhadap tokoh-tokoh politik termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah warganet mencurigai akun tersebut dikelola Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Namun Gibran membantah kepemilikan akun Fufu Fafa dengan mengatakan, "Ya, tanya saja yang punya akun, kok ke saya?" Dalam perkembangan lainnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Pak Prabowo tidak terlalu pusing-pusing dengan hal yang begitu. Begitu pula Ormas Pro Jokowi yang menilai isu ini adalah gendang pecah belah. Bagaimanapun, seorang pakar komunikasi politik melihat perbincangan warganet soal akun Fufu Fafa bisa berpotensi mengakselerasi keretakan hubungan Prabowo Jokowi. Bahkan, dia menduga hubungan keduanya dapat berlangsung ibarat panggung sandiwara. Antara yang ditampilkan di publik berbeda dengan apa yang terjadi di balik layar. Sementara itu, media pemantau media sosial berbasis kecerdasan buatan Drone Emprit menilai polemik itu dapat merusak reputasi dan citra publik Gibran, polarisasi pendukung hingga krisis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan. Berikut ada hal-hal yang perlu Anda ketahui seputar polemik akun Fufu Fafa. Apa yang terbaru? Gerindra akan mengambil langkah hukum terkait dengan situs palsu Gerinda.orang. Sebelumnya situs ini dilaporkan memuat artikel yang menghubungkan akun Kaskus Fufu Fafa dengan Gibran Raka Buming Raka wakil presiden terpilih. Menurut akun X resmi Gerindra yang mengutip ketua hariannya Sufmi Dasko Ahmad, langkah hukumnya akan dilakukan hanya untuk situs palsu Gerindra. Sementara Gerindra tidak mau mengurusi akun kasus Fufu Fafa. Komentar-komentar yang dilontarkan akun tersebut tulisnya dikutip dari Tempo, situs Gerinda.org mempublikasikan artikel dengan judul Jejak Mesum Fufu Fafa terungkap. Gibran diduga dibalik akun yang hina Prabowo dan Syahrini. Gerindra akan melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait situs palsu ini. Sementara Polda Metro Jaya menerima aduan masyarakat dari Ketua Indo Digital Antoni Leong dengan dugaan pelanggaran UU ITE. Dalam perkembangan lainnya, akun X atau Twitter Gerindra yang juga sempat memicu diskusi luas setelah menjawab pertanyaan dari warganet. Pertanyaan seorang warganet, "Min, nggak rela ya punya wapres kosong begitu? Negara kita nggak kekurangan orang pintar loh, Min." Akun Gerindra menjawab, "Ya udah, sabar-sabar deh buat 5 tahun ke depan." Namun tidak dijelaskan lebih lanjut maksud dari jawaban ini. Dari mana polemik ini berawal? Hasil analis data Drone Emprit, kemunculan unggahan lama akun Fufu Fafa pada platform Kaskus beredar pertama kali sekitar akhir Agustus lalu. Mulai muncul di data kita tanggal 29 Agustus terus sampai sekarang masih ramai, kata Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit sekaligus pengamat media sosial. Namun Drone Emprit tidak mendalami akun-akun mana saja yang mengawali unggahan Fufu Fafa. Kita tidak menganalisa lebih detail awal cerita atau akun mana saja. Itu hanya dari tren saja katanya. Namun 30 Agustus akun Twitter @arsippaja mengunggah tangkapan layar yang diduga berasal dari akun Fufu Fafa. Salah satu isinya berupa unggahan komentar dari sebuah berita Prabowo tidak pernah ambil uang pensiun dari TNI sejak 98. Akun Fufu Fafa menulis, "Ternyata pecatan dapat pensiun juga." Dalam unggahan lainnya, akun Fufu Fafa juga menulis, "Tentara pecatan, cerai anak melambai, pendukung radikal, partai koalisi gak all out mendukung." Pernyataan ini diunggah 13 Desember 2018 menjelang Pilpres 2019 yang memperhadapkan pasangan Prabowo Sandiaga Uno dan Jokowi Ma'ruf Amin dalam persaingan memperebutkan kursi presiden. Dalam unggahan di lain waktu,
terdapat tangkapan layar akun Huhufasa menulis pernyataan sarkasme soal Partai Keadilan Sejahtera dalam kontes Pilpres 2014. Unggahan lain yang menjadi perhatian warganet adalah pernyataan negatif terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengapa akun Huhufasa dikaitkan dengan Gibran? Warganet menyelidiki hubungan antara akun Huhufasa dengan Gibran melalui tweetan dari akun Chili Pari Catering, yaitu @Chili_Pari. Sejumlah tangkapan layar yang belum bisa diverifikasi menunjukkan kemiripan cuitan antara kedua akun tersebut. Dan seterusnya. Ini ada banyak penjelasan. Kita akan pelajari bahwa itulah hiruk-pikuk dunia politik. Dunia politik sama dengan dunia yang lainnya. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang berniat buat kepentingan bangsa dan negara. Ada orang hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan golongannya. Setiap tuduhan-tuduhan menyangkut dengan hal-hal yang buruk, maka siogianya diproses melalui jalur hukum yang resmi, yaitu negara. Tetapi kalau itu adalah sebuah hujatan, sebuah katakanlah penghinaan, sebuah akun palsu dan segala macam, itu pun juga harus dibawa kepada hukum. Alkitab mengajarkan bahwa kita perlu tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah pun adalah diangkat oleh Tuhan sendiri. Mereka menjalankan fungsi dan perannya. Sebagai anggota masyarakat, apapun bentuknya, kritikan kalau itu baik akan baik buat negara. Dukungan, apresiasi, pujian kalau itu baik buat negara dan objektif, maka itu juga buat kebaikan negara. Prinsipnya, setiap warga negara dan setiap anak-anak Tuhan perlu memikirkan tindakan apapun pada akhirnya harus membawa kebaikan buat negara. Karena firman Tuhan mengajarkan kita dipanggil menjadi garam dan terang buat dunia, termasuk terang buat bangsa. Jadilah orang yang arif, jadilah orang yang bijaksana untuk menyimak, mengkonsumsi berbagai macam berita, bersikaplah objektif, bersikaplah dengan benar, jangan terbawa kepada emosi, dan harus terus meminta kepada Tuhan hikmat bijaksana, agar sebagai warga negara kita bisa berperan seperti yang Tuhan kehendaki. Shalom, salam podcast M116.